Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih kita lanjutkan pembahasan sub fisika, khususnya sub gerak lurus. Di mana episode sebelumnya kita sudah mengenal berbagai macam jenis gerak lurus. Yang pertama, gerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan yang konstan. Sekarang kita masuki jenis gerak lurus yang ketiga, yaitu gerak jatuh bebas. Kita langsung baca dari teori maksud dari gerak jatuh bebas ini. Gerak jatuh bebas adalah gerak dari suatu benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu di atas tanah tanpa kecepatan awal, dan dalam geraknya benda mengalami percepatan gravitasi yang tetap, atau dalam hal ini hambatan udara diabaikan. Berdasarkan pengertian di atas, maka suatu benda yang melakukan gerak jatuh bebas bila dipenuhi H meter dengan syarat kecepatan awalnya 0, A-nya diganti dengan G atau percepatan gravitasi. Kalau kita lihat skema gambar di samping, ya ada suatu materi dalam titik acuan tertentu dalam H meter, di mana kecepatan awalnya 0, percepatan dengan G atau percepatan gravitasi, yaitu gaya tarik bumi di suatu tempat tertentu. Jadi, gerak jatuh bebas adalah salah satu contoh dari gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Bila syarat gerak jatuh bebas kita masukkan ke persamaan umum dari gerak lurus berubah beraturan, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Di mana Vt sama dengan G kali T atau kecepatan akhir sama dengan percepatan dikali waktu. Yang kedua, tinggi dari gerak jatuh bebas itu sama dengan setengah Gt kuadrat. Setengah dari percepatan dikalikan kuadrat waktu. Terakhir, Vt kuadrat sama dengan 2GH. Di mana ketentuannya Vt kecepatan setelah waktu dalam satuan meter per detik, G gravitasi bumi dalam satuan meter per detik kuadrat, T selang waktu dalam satuan detik, H jarak yang ditempuh oleh benda diukur dari titik acuan dalam satuan meter. Buktikanlah. Nah, di sini disuruh membuktikan bahwa rumus gerak jatuh bebas merupakan turunan dari rumus gerak lurus berubah beraturan. Ini bisa kita buktikan. Sini kita lihat. Gerak lurus berubah beraturan, di sini gerak jatuh bebas. Nah, di sini kita lihat rumus yang pertama bahwa kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal plus percepatan dikali waktu. Kita turunkan dengan catatan di sini kecepatan akhir sama kecepatan awalnya itu 0 ya. Di sini untuk gerak jatuh bebas, percepatannya diganti simbol G, percepatan gravitasi bumi. Itu ini adalah 0 plus hanya kita ganti G kali T. Maka kecepatan akhir dari gerak jatuh bebas adalah percepatan gravitasi dikali T. Terbukti pertama. Kedua, bahwa jarak yang ditempuh dalam gerak lurus berubah beraturan adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Kita turunkan rumusnya menjadi gerak jatuh bebas, S-nya diganti H, V0 nya 0 jelas, jadi tinggal setengah percepatannya diganti G, GT kuadrat. H sama dengan setengah GT kuadrat. Terbukti lagi langsung. Yang ketiga, bahwa dalam gerak lurus berubah beraturan ditukar dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini kita langsung ditukar V0 nya 0, 2 A-nya ganti G, S-nya ganti H langsung. Jadi terbukti bahwa rumus gerak jatuh bebas turunkan dari rumus gerak lurus berubah beraturan. Ini sekarang kita contohkan soal-soal gerak lurus berubah beraturan. Sudah sebelumnya kita contohkan soal gerak jatuh bebas. Kita langsung contoh dari tersebut. Kita baca terlebih dahulu. Sebuah benda dilepaskan dari suatu tempat yang tingginya di atas tanah 20 meter.
Berapa kecepatan benda ketika tiba di tanah? Ini bisa kita langsung jawab. Ini diketahui hanya 20 meter. Percepatan gravitasi jika tidak diketahui dianggap 10 meter per kuadrat. Maka langsung masuk rumus. VT kuadrat sama dengan 2GH. Kecepatannya 10, hanya 10. Berarti 2G-nya per 10 hanya 20. Maka langsung jadi 400 VT kuadrat. Maka VT-nya adalah akar pangkat 2 dari 400. Berarti kecepatan akhirnya 20 meter per sekon. Ingat, satuan dalam fisika teramat sangat penting. Yang kedua, sebuah benda jatuh dari ketinggian 0 meter di atas tanah. Setelah sampai di tanah, kecepatan benda 80 meter per detik. Tentukan jika G sama 10 meter per detik kuadrat, ini maksudnya. Tinggi tempat, B kecepatan pada tempat setengah tinggi dari tinggi semula. Ketahui kecepatan sampai di tanah itu sama dengan 80 meter per sekon. Dengan gravitasi sudah diketahui meter per sekon kuadrat. Tinggi tempat. Nah, di sini kita jawab A. Tinggi tempat adalah langsung bisa pakai rumus VT kuadrat sama dengan 2GH. Di mana hanya langsung VT kuadrat per 2G. Maka tinggi tempat VT kuadratnya, VT-nya 80 per 2G-nya 10. Jadi 80 dikuadratkan 6400, 2 kali 10 20, ini salaman, tinggal 320 meter. Tinggi tempat 320 meter. Yang B, kecepatan pada tempat setengah di tinggi semula. Jadi kecepatan pada saat setengah dari tinggi 320 meter ini. Kita cari dulu setengahnya berapa nih. Jadi setengah dari kecepatan awal nih, kalau kecepatan awal 160 meter. Tempat setengah tinggi semula 160 meter. Dan bisa kita langsung VT kuadrat sama dengan 2GH. Gravitasinya 10, hanya 160. Maka di total jadi 2 kali 10, 20 kali 160 sama dengan 3200. Akar VT kuadrat sama dengan akar pangkat 2 dari 3200. Itu bisa kita pecah. 1600 dikali 2. Jadi kecepatan akhir itu akar pangkat 2 dari 1600 adalah 40 akar pangkat 2. Ingat, satuan penting di dalam fisika. Itulah contoh dari soal gerak jatuh bebas. Oleh karena itu, ikuti terus channel Ilmu Mulyana Ilmu Terpadu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.